Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan tentang model inkremental di salah satu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih yang Anda pikirkan tentang model inkremental. Apa itu model inkremental? Nah, di sini kita akan menjelaskan. Yang pertama adalah pengertian model inkremental. Incremental model adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan rekrutmen software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Di lain pihak, ada mengartikan model increment sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Nah, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang tahap untuk perancangan model increment. Nah, yang pertama adalah recruitment. Apa itu recruitment? Recruitment adalah proses tahap awal yang dilakukan pada incremental. Yang kedua adalah specification. Apa itu specification? Adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis. Yang ketiga adalah arsitektur desain, adalah tahap selanjutnya perancangan software yang terbuka agar dapat ditetapkan sistem pembangunan perbagian pada tahap selanjutnya. Yang keempat adalah kode. Setelah melakukan proses desain, selanjutnya adalah pengkodean. Yang kelima adalah tes, merupakan tahap pengujian dalam model ini. Nah, inilah 5 proses model incremental. Karakteristik incremental ada beberapa bagian. Yang pertama, kombinasikan elemen-elemen dari waterfall dengan sifat literasi atau perulangan. Yang kedua adalah model ini cocok jika jumlah anggota tim pengembang pembangunan perangkat lunak tidak cukup. Yang ketiga adalah mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Yang keempat adalah elemen-elemen dalam waterfall dikerjakan dengan hasil berulang produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari fase pertama hingga akhir dan menghasilkan produk dengan spesifikasi yang lebih lengkap dari yang sebelumnya. Demikian seterusnya hingga semua spesifikasi memenuhi kebutuhannya yang ditetapkan oleh pengguna. Karakteristik yang kelima atau yang selanjutnya adalah produk yang dihasilkan pada increment pertama bukanlah prototipe, tapi produk yang sudah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. Yang keenam, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Dan yang ketujuh adalah produk hasil increment pertama biasanya produk inti, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Produk tersebut digunakan oleh pengguna atau menjalani review pengecekan detail. Hasil review tersebut menjadi bekal untuk pembangunan pada increment berikutnya. Hal ini terus dikerjakan sampai produk yang komplit dihasilkan. Nah, di berikutnya kita akan menjelaskan tentang kelebihan penggunaan incremental model. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, merupakan model dengan manajemen sederhana. Yang kedua, pelanggan tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Yang ketiga, pelanggan dapat memakai increment yang pertama sebagai bentuk prototipe dan mendapatkan pengalaman yang dapat menginformasikan persyaratan untuk increment sistem berikutnya. Yang keempat,
Resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah walaupun masalah dapat ditemukan pada beberapa inkremen. Biasa saja beberapa inkremen diserahkan dengan sukses kepada pelanggan. Yang kelima, karena layanan dengan prioritas tertinggi diserahkan pertama dan inkremen berikutnya diintegrasikan dengannya, sangatlah penting bahwa layanan sistem yang paling penting mengalami pengujian yang paling ketat. Ini berarti bahwa pelanggan akan memiliki kemungkinan kecil untuk memenuhi kegagalan perangkat lunak pada inkremen sistem yang paling kecil. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari penggunaan incremental model. Di sini cuma ada dua. Nah, yang pertama itu inkremen harus relatif lebih kecil, tidak lebih dari 20.000 baris kode, dan sistem inkremen harus menyediakan sebagian dari fungsional sistem. Nah, yang kedua, adanya kesulitan untuk memetakan persyaratan pelanggan pada inkremen dengan ukuran yang benar. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan model incremental. Nah, perangkat lunak pengelola kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma pertambahan akan menyampaikan manajemen file, editing, serta fungsi penghasilan dokumen pada pertambahan pertama dan selanjutnya. Pertambahan pertama dapat disebut sebagai produk inti, dan pada pertambahan selanjutnya produk inti akan dikembangkan terus hingga menghasilkan produk jadi yang siap untuk digunakan dipasarkan. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang keunggulan dari incremental model. Yang pertama, personil bekerja optimal. Yang kedua, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Yang ketiga, merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Yang keempat, prioritas tinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Nah, selanjutnya, yang kelima, pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun. Contohnya, pemasukan data karyawan. Yang keenam, mengurangi trauma karena perubahan sistem klien dibiasakan perlahan menggunakan produknya bagian per bagian. Yang ketujuh, memaksimalkan pengembalian model investasi konsumen. Yang kedelapan, memiliki resiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Nah, di sini ada beberapa kekurangan dari incremental. Dari beberapa kelebihan, maka memiliki juga kekurangan. Apa kekurangannya? Yang pertama, cocok untuk proyek berukuran kecil, tidak lebih dari 200.000 baris coding. Wow, lumayan. Yang kedua, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang ketiga, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil inkremen. Nah, yang keempat, harus open architecture. Nah, yang kelima, dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapatkan perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Nah, yang keenam, butuh waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan produk yang lengkap. Nah, di pembahasan yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang kendala dalam penggunaan incremental model. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya untuk memetakan kebutuhan user ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil inkremen. Hal ini disebabkan pula karena sering kali user sulit menentukan kebutuhannya sendiri secara eksplisit atau jelas. Sebagai contoh pertama, software word processing dibangun menggunakan incremental model, mendelivery fungsi dasar file manajemen, editing, dan fungsi dokumen produk pada inkremen pertama. Kemampuan editing dan fungsi dokumen production yang lebih baik pada inkremen kedua, checking dan grammar spelling pada inkremen ketiga. Proses akan diulang sampai
lengkap telah dihasilkan jika menggunakan incremental model. Increment yang pertama merupakan inti produk. Incremental model fokus pada pendeliveryan operational production pada tiap increment. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang increment. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.